siang. Hari ini kami CGP Angkatan 7 akan melakukan praktek uji untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, di sini saya Yuliana Wahyuni sebagai observer ataupun pengamat, dan teman saya Lili Tati SPD sebagai coach, dan saya Fauzia Umri SPDI sebagai coach. Nah, hari ini coach yaitu saudara Lili dan coach saudara Zia akan melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Baik Ibu Lili, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, yaitu apakah Ibu sudah memahami tentang alur Tirta? jadi saya sudah memahami apa yang menjadi alur kita, di mana alur kita itu terdiri dari tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan ditutup dengan tanggung jawab, di mana untuk mengambil keputusan cara bertanggung jawab. Baik, dari pemahaman Ibu tentang alur Tirta, kita juga harus memasukkan yang namanya prinsip-prinsip coaching. Nah, dari prinsip-prinsip coaching itu sendiri, apakah Ibu sudah memahaminya? Ya, tentunya saya sudah memahami apa itu yang menjadi prinsip coaching, di mana prinsip coaching antara lain kemitraan, presence atau kehadiran secara penuh, serta mendengarkan secara aktif. Baik, terima kasih Ibu Lili. Percakapan ini akan direkam langsung, dan saya persilahkan untuk Ibu Lili dan Ibu Zia melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik pada hari ini. Selamat siang Bu Jia. Selamat siang Ibu Lili. Gimana kabarnya Bu? Kabar saya baik Bu. Hanya saja ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Nanti boleh cerita ya Bu. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Nah jadi kira-kira nih apa nih yang mau Ibu obrolin ke saya? Kan gini Bu, kemarin saya bertanya kepada Ibu. Ada masalah yang mengganjal sedikit di hati saya Bu. Gitu. Kalau boleh saya tahu, apa sih yang pengen Ibu dapat dari obrolan kita ini? Saya ingin curhat Bu. Saya ingin curhat sama Ibu supaya agak lega gitu perasaan saya Bu. Setelah saya pikir-pikir, berat sekali masalah saya hari ini Bu. Jadi ingin mengeluarkan apa yang menjadi beban pikirannya Bu ya. Iya. Nah kalau saya boleh tahu, situasinya sekarang seperti apa Bu? Gini Bu, saya kan ibu rumah tangga juga dengan 2 orang anak. Saya juga wali kelas di sekolah. Kemudian saya juga sebagai seorang operator juga di sekolah. Kemudian saya juga sebagai CGP yang melaksanakan pendidikan guru bergerak. Nah, saya itu kurang bisa manajemen waktu Bu, antara pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah dan pekerjaan CGP Bu. Jadi ketika di rumah saya sepertinya keteteran, harus ngurus anak, harus masak, harus nyiapkan bekal anak-anak. Kemudian kalau di sekolah itu setelah melaksanakan pembelajaran, biasanya itu ada tugas dari kantor dinas, tugas dari kepala sekolah sebagai operator, harus mengirim data, harus membuat data, mencetak data-data siswa, mencetak data-data guru, kemudian mengunggah data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian juga Bu, ketika melaksanakan pendidikan guru penggerak, saya kurang bisa juga Bu mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas. Ibu tahu kan tugas di LMS itu sangat banyak dan menyita waktu. Hampir semuanya itu memiliki batas akhir pengumpulan. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa memanage waktu di rumah, di sekolah, dan kegiatan PGP ini Bu. Nanti di sini kita mau berbicara tentang bagaimana manajemen waktu yang baik dan menyelesaikan tanggung jawab secara baik juga ya Bu. Iya ya. Bu, benar. Karena saya takut juga kan Bu ditegur oleh kepala sekolah, tidak etis juga dinilai sama teman-teman gitu kan Bu. Kenapa saya sering melalaikan tugas seperti itu Bu? Pastinya dengan semua pekerjaan yang Ibu lakukan secara bersamaan, tentunya
takutnya mengganggu konsentrasi ibu dan Iya, fungsi benar ibu. sekali. Nah, jadi mungkin yang membuat ibu tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, mungkin ada hal lain nih yang bisa ibu lakukan untuk bisa memperbaiki. Saya sudah mencoba di rumah itu membuat jadwal apa yang akan saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang saya prioritaskan. Itulah contohnya yang sudah saya buat Bu, sepertinya akan saya kerjakan, sehingga pada saat saya due date atau batas akhir, misalnya di PJJ ini kan Bu, sudah tidak keteteran lagi. Kemudian saya sepertinya akan membuat catatan-catatan kecil ketika di rumah, apa yang harus saya lakukan, misalnya belanja atau membersihkan rumah atau membantu anak-anak mengerjakan PR. Begitu juga dengan di sekolah, saya harus membuat jadwal apa yang saya prioritaskan ketika saya di sekolah. Apakah membuat bahan besok, menyiapkan rencana pembelajaran, sepertinya harus seperti itu ya Bu ya, menurut saya. Jadi menurut saya apa yang ibu lakukan ini sudah sangat efektif ya Bu ya, dengan membuat jurnal catatan pekerjaan yang akan ibu lakukan setiap harinya. Jadi ibu tahu mana yang menjadi prioritas, mana yang sudah ibu selesaikan, ibu sudah kasih tanda. Nah, jadi ibu tinggal menyelesaikan apa nih yang belum dikerjakan. Nah, jadi saya rasa hal-hal yang seperti itu sudah sangat membantu bagaimana cara manajemen waktu dengan baik ya Bu ya. Nah, jadi kalau sudah ibu melakukan membuat catatan-catatan itu tadi, namun masih membuat ibu masih merasa keteteran dengan melakukan semua pekerjaan yang bersamaan, kira-kira apa lagi yang bisa ibu lakukan? Mungkin saya harus berkomunikasi Bu dengan kepala sekolah. Jadi ketika ada jadwal yang harus diselesaikan mengenai data sekolah, itu menurut saya kepala sekolah itu harus mengkomunikasikan dengan saya segera Bu. Jadi tidak dalam waktu yang darurat atau kepepet. Misalnya bisa 1 hari sebelum, nah itu sudah bisa diinfokan ke saya bahwa saya harus meminta data misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya saya akan bertemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan data-data sekolah yang akan dikerjakan begitu. Ya. Jadi komunikasi yang baik juga dengan kepala sekolah tentang tanggung jawab yang datangnya bersamaan ini ya Bu. Iya. Nah, mungkin ibu sebelumnya pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang bikin ibu lebih rileks supaya ibu bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan lebih tenang dan lebih fokus akan membuat manajemen waktu ibu tadi lebih baik mungkin? Mungkin saya untuk coba teknik stop dan pernafasan ya Bu ya. Jadi ketika saya sudah melakukan banyak hal gitu ya kan Bu, sudah lelah, sudah rumit ini kan Bu di sini ya kan Bu. Mungkin saya akan jeda sejenak, duduk, tarik nafas, atau bisa pergi ke suatu tempat misalnya ke Alfamart atau Indomaret untuk membeli hal-hal yang menurut saya bisa menyegarkan diri saya, merefresh pikiran saya, seperti itu ya Bu ya. Karena terkadang kita butuh berhenti sejenak ya Bu ya, untuk butuh jeda dari sesuatu yang sangat membuat kita terburu-buru, terkadang membuat kita menjadi bingung. Itu yang membuat kita lupa memanajemen waktu dengan baik. Nah, jadi mungkin apa yang ibu lakukan dengan belanja mungkin bisa bikin lebih rileks, atau itu mungkin yang sudah ibu lakukan misalnya mendengarkan musik, alunan musik tadi membuat kita lebih rileks. Jadi saya rasa ibu sudah melakukan hal-hal yang cukup baik. Nah, jadi memang apa yang sudah ibu lakukan sudah efektif dalam bagaimana meningkatkan kehadiran penuh ibu tadi dalam melaksanakan tugas, sehingga nantinya apa yang ibu lakukan bisa selesai tepat pada waktunya ya Bu ya. Nah, jadi setelah ibu mungkin melakukan catatan kecil untuk jurnal catatan yang ibu lakukan, lalu ibu berkomunikasi dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang bisa ibu hubungi atau ibu andalkan untuk memahami apa yang sedang ibu rasakan ini? Mungkin saya akan berkolaborasi juga Bu dengan rekan sejawat misalnya gitu ya kan Bu, untuk mengingatkan saya hal-hal apa yang harus saya kerjakan
dahulu. Misalnya hari ini harus mengirimkan data. Nah, saya mungkin bisa minta tolong kepada teman saya ya Bu untuk mengingatkan saya, Ibu Cia hari ini jadwal pengumpulan data. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya lingkungan Ibu tadi sudah mendukung ya Bu ya. Iya, sudah Jadi mendukung. bagaimana kita maksimalkannya aja ya Bu ya. Iya. Wah, yes. Jadi saya rasa kedepannya nih Bu Cia bisa nih menghandle semua pekerjaan, menyelesaikannya dalam waktu yang sesuai dengan due date-nya, lalu saya berjalan lancar, lalu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru di sekolah dan sebagai operator tadi semuanya bisa Ibu kerjakan dengan waktu yang baik ya Bu ya. Wah, nggak terasa nih Bu, kita sudah di penghujung obrolan ya Bu ya. Nah, jadi setelah kita ngobrol tadi ya Bu ya, Ibu berbagi cerita dengan saya. Nah, jadi kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita hari ini? Sebelumnya terima kasih Ibu sudah mendengarkan curhat saya. Yang bisa saya simpulkan ini Bu, ternyata manajemen diri itu berasal dari kita sendiri terlebih dahulu. Apa yang akan saya lakukan, saya lah yang bisa mengendalikan, begitu ya Bu ya. Dengan membuat catatan-catatan kecil, relaksasi sejenak, berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di lingkungan, menurut saya itu cukup membantu saya Bu dalam memecahkan masalah ini. Berarti balik ke bagaimana kita mengembangkan diri kita tadi ya Bu ya. Jadi kita yang mengatur diri kita untuk melakukan sesuatu ya. Baik, sangat baik ya Bu ya apa yang dapat Ibu simpulkan. Semoga kita berharap setelah ini Ibu bisa manajemen waktu dengan baik, karena saya lihat apa yang Ibu rencanakan sudah sangat tepat nih untuk bagaimana manajemen waktu dengan baik ya Bu ya. Jadi semoga pekerjaan Ibu bisa berjalan dengan lancar, di mana tanggung jawab sebagai guru dan juga orang tua, sebagai operator di sekolah, serta pendidikan di pendidikannya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, jadi terima kasih juga sudah mau berbagi cerita dengan saya. Saya mendapatkan cerita baru, pengalaman baru. Semoga nantinya dengan kita berbagi cerita seperti ini Ibu bisa jadi lebih baik ya. Terima kasih Bu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Bu, sampai ketemu lagi. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan praktik coaching antara Ibu Lili dan Ibu Cia. Mereka sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur hitam. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Bu Lili sebagai coach. Bagaimana perasaan Ibu selama melakukan coaching pada hari ini? Ya, waktu saya melakukan coach dengan Ibu Cia, tentunya saya merasa untuk memahami perasaan Ibu Cia. Jadi saya merasa apa yang dirasakan Ibu Cia, saya mencoba mentransfer bagaimana saya bisa memahaminya. Jadi tentunya setelah saya berada di posisi itu, saya merasa senang karena saya bisa menggali potensi yang ada pada Ibu Cia tadi. Jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memantik ide-ide dan menggali potensi yang ada pada Ibu Cia, tentunya saya senang bisa membantu Ibu Cia untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dari tadi Ibu sudah banyak melakukan coaching dengan menggunakan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tentu saja bisa membantu Ibu Cia untuk menggali potensi dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya Ibu. Lalu yang sudah Ibu lakukan hari ini, apakah sudah menggunakan alur perintah? Baik, sesuai dengan pemahaman yang saya pahami selama ini, menurut saya coaching yang saya berikan kepada Ibu Cia pada hari ini sudah sesuai dengan alur perintah, karena saya sudah membangun percakapan dengan membuka apa yang menjadi tujuan utama dari percakapan yang kami bangun. Kemudian saya mengidentifikasi apa yang menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Cia. Kemudian saya juga memantik bagaimana Ibu Cia bisa memaparkan apa nih yang menjadi rencana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian sampai pada akhirnya saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Cia dalam bagaimana Ibu Cia mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas masalah yang sedang dihadapinya, sehingga Ibu Cia bisa menyelesaikan masalahnya dengan
potensi yang dimilikinya. Baik. Lalu apakah coaching hari ini juga telah menggunakan atau memenuhi kriteria dari prinsip-prinsip coaching yang kita pelajari? Ya, tentunya apa yang saya lakukan hari ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana saya sudah melakukan kemitraan, yaitu setara dengan apa yang saya sebagai coach dan coaching, kami sudah melakukan kemitraan yaitu setara. Kemudian saya juga hadir penuh dalam percakapan ini sehingga saya bisa memahami apa yang disampaikan Ibu Jia dalam percakapan. Kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif dan memahami bagaimana yang dirasakan Ibu Jia. Kemudian saya bisa menggali apa yang menjadi potensi dalam Ibu Jia sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya. Baik, terima kasih Ibu Lili atas feedbacknya. Lalu kita ke Ibu Zia. Bagaimana nih perasaannya Ibu Zia setelah di coaching oleh coach kita Ibu Lili? Apakah Ibu sudah merasa lega telah mengungkapkan unek-uneknya, atau masih ada yang mengganjal, ataukah kalimat-kalimat pemantik dari Ibu Lili belum bisa membuat Ibu Zia merasa puas, atau bagaimana Bu Zia? Terima kasih Bu. Perasaan saya setelah di coaching oleh Ibu Lili, saya merasa sangat senang dan lega tentunya ya Bu ya. Akhirnya masalah saya itu terselesaikan dengan menggali potensi di diri saya. Setelah berkomunikasi dengan Bu Lili juga present kehadiran penuh dan mendengarkan saya atas masalah yang saya hadapi. Hanya saja menurut saya Bu, saya harus segera mengeksekusi apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah didapat dengan coaching dengan Bu Lili tadi gitu kan Bu, agar masalah ini tidak berlarut-larut nantinya terjadi pada diri saya. Baiklah, terima kasih Ibu. Tentunya coaching hari ini selain menyelesaikan masalah, tentunya ini menumbuhkan keyakinan Ibu untuk apa yang seharusnya Ibu lakukan dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Baiklah, di sini saya akan memberikan refleksi terhadap coaching hari ini, praktik coaching hari ini, yaitu di dalam coaching hari ini mereka sudah menggunakan alur tirta yang dimulai dari langkah-langkah pertama, dari tujuan utama. Sudah terlihat bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk bisa mengetahui apa tujuan dari coaching mereka hari ini. Lalu yang kedua, dari identifikasi masalah, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengidentifikasi setiap masalah dari awal hingga akhir sehingga coach lebih memahami apa yang dirasakan oleh coaching. Lalu dari rencana aksi. Nah, dari rencana aksi ini coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coach bisa mendapatkan solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh coach. Lalu dari tanggung jawab juga coach juga sudah bisa memberikan keputusan yang bertanggung jawab agar masalahnya terselesaikan. Dan saya lihat di sini coach lebih bisa menggali potensi dirinya untuk bisa mengambil keputusan terhadap permasalahannya sendiri. Dari segi prinsip-prinsip coaching, saya rasa semua sudah dilakukan oleh Ibu Lili dan Ibu Zia. Mereka sudah menjalin kemitraan yang diantaranya sudah berjalan dengan baik. Mereka juga mempunyai kedudukan yang setara, tidak ada memberikan asumsi-asumsi buruk terhadap coaching yang bisa pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun dan menggali potensi si coaching. Lalu coach juga berusaha menghadirkan dirinya secara penuh, mendengarkan secara aktif dan mendengarkan dengan rasa. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik dari kami hari ini. Semoga apa yang kami praktikkan hari ini bisa membantu dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih.